Jadi ketika orang tua bilang, "Oh kamu kalau desain rumah harus pakai feng shui." Tuh, Iya jadi iya iya, sampai hebat sampai hebat hebat. istilahnya dari mulai cari tanah sampai beliau pindah rumah, saya anterin semua. Master kalau di beberapa apartemen gitu ya atau misalnya perkantoran ada beberapa angka yang hilang. Nah, itu kan ada yang angka namanya angka 4 gitu. Biasanya dilompatin kalau nggak dilompatin ke 5 kalau nggak 3A. Itu feng shui atau bukan itu? Berarti kan tadi berarti membedakan kalau feng shui zaman dulu ketemu sama klien yang boomer atau generasi yang senior itu lebih ke nakut-nakutin gitu ya. Mhm Tapi mhm. kalau sekarang kan mungkin generasi Beralasan lah ya. milenial gitu atau Gen Z kan nggak apa ya bisa dibilang nggak bisa ditakut-takutin lagi. Mereka mau tahu ini apa. Oh That's iya. why akhirnya master belajar itu lagi sehingga feng shui ini bisa dinikmatin juga untuk generasi muda. Seberapa banyak kalau misalnya klien-klien dari master ini yang Gen Z juga? Ya Banyak semakin malah. kesini semakin banyak ya. Semakin banyak malah. Semakin banyak. Oh. Dan justru saya melihat di generasi saya yang agak kurang. Oh gitu. Generasi Gen X itu agak kurang. Kenapa? Karena generasi Gen X itu yang saya rasakan juga ya, istilahnya kan mulai ada pemberontakan sedikit dari baby boomers kan. Ya istilahnya udah mulai mempertanyakan tapi masih belum begitu berani. Belum berani, iya benar. Ya kan? Jadi ketika orang tua bilang, "Oh kamu kalau desain rumah harus pakai feng shui." Ini mulai Gen X ini mulai berpikir, apa harus gak sih? Dan Iya. kayak tadi Mas Oki tanya, ini memang pengaruh gak sih feng shui itu kan? Gitu ya. Nah di situ mulai ada pertanyaan. Tapi ketika masuk ke Gen Z ini, mereka mencari tahu dulu. Iya. Sebelum ketemu saya tuh, Betul. bahkan sekarang sudah ada AI ya. Iya. Mereka tanya dulu di AI, lalu ketika ketemu saya, Master Felix, ini kan metodenya begini. Waduh, ini kok bisa mengerti walaupun ada miss-nya. Iya, miss-nya. Di situ ada yang perlu saya luruskan. Jiwa Tapi penasarannya ya. jiwa penasaran ini sudah mulai muncul nih. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat justru sekarang semakin terbuka I si see. ilmu feng shui ini. Dan ya saya lihat ini adalah potensi sebetulnya. Iya. Yang kita justru arsitek mulai saya pikir harus belajar sedikit banyaknya mengenai ilmu feng shui ini sebetulnya. Karena ilmunya Supaya apa? Supaya baik loh. bisa selaras. Iya. Tapi betul loh, secara nggak sadar ya, walaupun ada beberapa mungkin Gen Z yang nggak ngerti tentang feng shui ini apa, bahkan nggak tahu kata-kata feng shui itu, mereka cari rumah pun udah mulai udah mulai ngeliat nih, kalau pintunya sejalan sama pintu yang di ujung nggak mau gitu, Iya. tanpa disadari gitu loh, Betul. udah mulai mempertimbangkan feng shui ini sendiri gitu Berarti ya. logika dan feng shui ini Berjalan. sekarang ini udah mulai Sejalan. sejalan gitu ya berarti Ya, Master ya. saya lihat dan kebetulan karena saya dan teman-teman praktisi feng shui lain juga yang mulai mengedukasi ya, di mana kapan kami harus masuk dan lain-lain. Justru saya melihat sekarang banyak teman-teman arsitek yang tadinya saya tuh dari mulai milih tanah, saya pilihin tanahnya, saya cariin posisinya yang baik dan lain-lain. Lalu setelah dapat tanahnya, saya suka tawarin sama klien saya, perlu arsitek gak? Saya desainin juga rumahnya. Oke, sampai ke tanah juga Sampai bisa loh. sekalian Lalu ya. udah desain jadi, kliennya tanya, punya kenalan kontraktor gak? Saya kontraktor juga. Ya saya Komplit ya. Selalu gak ada ya? komplit juga di situ. Iya, iya, Jadi iya, sampai hebat. istilahnya dari mulai cari tanah sampai beliau pindah rumah, saya anterin semua. Iya, Ya, iya. cuman memang saat sekarang saya harus memilih jalan yang mana. Memang sekarang lebih banyak di feng shui-nya. Nah, cuman memang sekarang tuh teman-teman arsitek jadinya, makanya saya banyak berkolaborasi dengan teman-teman arsitek. Dan setelah mereka teredukasi, oh oke, berarti feng shui itu harus di awal. Mereka juga suka bertanya di awal kepada kliennya karena takut kecolongan. Karena ada yang di awal nggak mau pakai feng shui tapi dengar dari teman kamu cobain deh pakai feng shui, asik deh, enak deh. Akhirnya Nah di situ pakai. baru kepikiran, tapi kan udah terlambat, desainnya udah mulai. Iya. Nah makanya biasanya arsitek-arsitek itu bertanya dari sejak awal, mau pakai feng shui nggak Pak, Bu? Kalau mau pakai feng shui sekarang saatnya. Nah sebelum. jadi ketika itu masuk, itu bisa sinergi. Makanya malah ya yang dulu arsitek sama ahli feng shui itu musuhan, sekarang kita berkolaborasi loh. Ternyata Iya. bisa loh gitu. Dan apakah desainnya aneh? Enggak. Ya, karena desainnya tetap yang
meracik dan meramu itu tetap arsiteknya. Tadi apa namanya, Feng Shui, ahli Feng Shui adalah sebagai konsultan gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya tadi bisa sejalan gitu ya berarti ya Master ya. Berarti kan sebenarnya udah nggak ada konflik lagi sebenarnya kalau sekarang gitu ya antara Feng Shui dan juga arsitek gitu. Sebenarnya Master ini menguasai dua elemen ya. Iya, udah bisa dua-duanya ini. Bisa dua-duanya, dia keren banget loh. Nah ini juga Master kalau di beberapa apartemen gitu ya atau misalnya perkantoran ada beberapa angka yang hilang. Nah itu kan ada yang angka namanya angka 4 gitu. Biasanya dilompatin, kalau nggak dilompatin ke 5, kalau nggak 3A. Itu Feng Shui atau bukan itu? Nah gini, jadi kalau kita lihat secara logikanya ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya ke Hong Kong. Di Hong Kong tuh betul tuh. Begitu saya naik lift di apartemen, di hotel gitu ya. 1, 2, 3, 5. Atau 1, 2, 3, 3A gitu ya. Loh, 4-nya mana nih? 5, 4-nya gak ada gitu ya. Nah memang kalau di kepercayaan istilahnya, bukan kepercayaan sih sebetulnya, orang-orang Chinese itu mereka melihat angka 4 itu sebagai, 4 itu kan artinya mati. Se ya. Nah cuman sebetulnya se-nya juga beda sebetulnya. Pelafalannya yang mati dengan angka 4 itu pelafalannya beda nada. Nah jadi sebenarnya beda banget. Tulisannya juga sebenarnya beda, karakter Chinese-nya juga beda. Gitu. Cuman kalau kita mendengarkan sekilas itu mirip. Nah mereka nggak mau. Ketika kamu rumahnya di lantai berapa? Lantai mati Lantai gitu kan? 4 mati gitu kan. Mati. Nah, kayaknya tuh nggak enak buat Iya. mereka nggak suka. Nggak word of affirmations gitu kan jadinya gitu gitu. ya. Mati-mati kan nggak enak, bener. Betul, makanya masuk akal. suka dihilangin. Iya. Atau misalnya nomor rumah juga begitu ya. Nah tapi kalau di US misalnya, di Amerika sana, Nggak masalah. angka 4 ada. Yang nggak ada berapa? Berarti 13. 13. Kenapa Karena tuh 13? 13 itu kan katanya angka sial ya. Oh iya. Yang kan ada Friday the 13 dan 13, lain-lain. Iya, beda negara beda ya. Ternyata kan itu beda budaya ya. Betul. Beda budaya. Jadi buat mereka angka 4 is okay. Tapi 13 angka sial katanya, mereka nggak mau. Kultur memang- lah berarti ya. Iya, tapi yang memang yang paling hebat itu di Indonesia. Kenapa Angka 4 tuh? nggak ada, 13 juga nggak ada. Iya, dua-duanya. Bingung ikut- ngikutin yang mana. Kita ikut yang barat dan ikut juga yang China gitu Ya, ya. memang yang penting kalau orang marketing itu laku. Benar. Yang beli bule dapet, Dapet, gitu. ya Yang beli kan? Chinese dapet. Dapat gitu. juga. Jadi, Masuk nah akal. sebenarnya disitulah saya melihat bahwa dan memang di ilmu feng shui-nya nggak ada. Oh. Di ilmu feng shui itu angka 4 itu angka cinta loh. Wow. Artinya Oh katanya ya. ini ya, kalau denger ya, kalau di hubungan tuh katanya kalau bedanya 4 tahun, katanya misalkan itu kaki meja ya 4 ya. Bener gak sih? Enggak juga sih. Oh, enggak. Kalau itu ada memang ada yang seperti itu, tapi itu bukan berhubungan dengan si Feng angka shui. 4-nya. Oh oke. Nah itu gimana? Boleh Nah, ceritain jadi nggak Mas? sebenarnya prinsipnya secara feng shui itu angka itu tidak termasuk ilmu feng shui. Ya, kalau itu di budaya oke, ya nggak ada masalah. Tapi itu bukan feng shui. Cuman karena mungkin datangnya dari orang Chinese yang nggak mau angka 4 dan lain-lain, jadi dianggapnya oh ini mungkin feng shui juga. Segala macam yang ada karakter Chinese-nya yang atau dibawa oleh masyarakat Tionghoa Feng Shui ke sini ini itu gitu feng ya. shui. Feng shui. Bahkan kadang-kadang suka ada yang datang ke saya, oh Master Felix, boleh lihat feng shui saya nggak? Garis Tapi tangan. nyodorinnya tangan. Tangan. Saya bilang, Bu, Beda Bu. saya tuh arsitek loh Bu. Saya ngomonginnya soal bangunan bukan ngomongin soal garis tangan gitu kan. Iya. Ya jadi itu yang agak persepsi di kita itu bisa segitu berbedanya. Jadi wajah saya gimana? Hoki gak? Hoki gak? Itu Iya lagi. namanya face reading. Memang itu Chinese metafisik juga, Ada. ada ilmunya sendiri namanya face reading, palmistry. Ya itu hal yang sangat berbeda dengan feng shui. Feng shui Iya. itu ngomongin feng shui, angin dan air, ngomongin bangunan. Jadi kita bukannya ngomongin Muka. wajahnya gimana, Angka-angka gitu-gitu nggak enggak. ada. Itu numerologi beda lagi. Ya, jadi inilah yang kadang-kadang kecampur ya antara budaya dan ini ya di feng shui aslinya nggak ada sebetulnya. Tuh berarti yang beberapa yang agak-agak mungkin kita nggak masuk akal itu bisa jadi itu adalah kepercayaan yang dibawa dari kultur dari negara Betul. asalnya bisa jadi Bisa gitu. jadi. Bukan bagian dari ilmu feng shui yang Feng dibilang shui-nya. sama master. Ini ilmunya daging banget sih kalau kata orang-orang gitu ya. Iya. Jadi akhirnya bisa paham tuh feng shui itu bukan mitos berarti ya. Bisa dibilang gitu ya master. Ya, Benar tapi nggak, Master? kalau di Indonesia ini banyak mitosnya. Banyak mitosnya. Nah, termasuk ya kalau misalnya kayak mungkin pernah dengar jumlah anak tangga, Gimana jumlahnya tuh? harus sekian, kelipatan 5 plus 1 atau 2 dan Baru tahu lain-lain. lagi. Di Ya, Jawa itu kayak kalau gitu orang ada. properti itu tahu persis tuh.
developer, orang properti, broker properti, mereka tahu Tapi itu aturan itu. mitos. Nah itu yang saya heran juga ketika saya belajar sama Grandmaster saya tuh modul udah mau habis nih, berarti. Modul udah mau habis tapi kok nggak diajarin ya aku ya soal jumlah anak tangga harus berapa. Kalau posisi tangganya di mana ada. Oh ada. Ada posisi tangga nggak boleh misalnya buka pintu langsung naik tangga dan lain itu ada. Oke. Tapi jumlahnya nggak ada. Saya sampai tanya sama guru saya, apakah saya ketiduran pada saat belajar, saya kelewat atau gimana? Lalu dia balik tanya, kamu tahu yang begituan dari mana? Saya bilang di Indonesia yang namanya feng shui ini. Orang nggak jadi beli properti, nggak bisa beli rumah, nggak jadi beli ruko, gara-gara pas dihitung, nah itu kan ada sen lauping seku, sen lauping se mati. Wah, nggak mau deh. Oh gitu. Katanya ini kalau orang bilang, oh ini nanti kalau beli ruko ini bisa membawa kematian. Katanya nanti ada orang yang meninggal di sini. Ya padahal semua properti juga bisa aja ya. Bisa aja sih. Namanya manusia pasti harus meninggal dong. Iya. Cuman kan nggak tahu kapannya aja. Itu yang terjadi. Dan setelah saya selidiki saya tanya dengan beberapa grandmaster saya, bahkan kita kan ada asosiasi feng shui internasional di mana setiap tahun kita berkumpul, ahli-ahli feng shui itu berkumpul. Nah, di situ saya diskusi dengan master-master yang lain. Memang tidak ada. Gitu itu hanya ternyata ada di Indonesia aja. Oke. Ya jadi secara Sekarang baru tahu banget nih jadinya. boleh dibilang ya sebetulnya itu mitos. Cuman sudah terlanjur permasalahannya. Terlanjur dipercaya menjadi satu kepercayaan dan jadi orang mau beli rumah, mau jual rumah itu pasti ngelihat ke situ juga. Makanya saya tetap walaupun itu mitos, saya suka saranin sama teman-teman arsitek, udahlah ikutin aja. Dibanding nanti kalau mau dijual susah dijual. Saya bilang. Catat. Ikutin Siapa aja lah mau beli gitu ya. rumah Ikutin di aja sini. gitu. Oh, Jadi gitu. ya kalau memang itu tidak harmful ya. Artinya apa? Kadang-kadang ada kasusnya. Mungkin pernah ketemu kalau kita ke restoran atau kemana. Tiba-tiba ada tangga yang tipis banget. Di paling bawah atau di paling atas. Kenapa itu? Itu karena ahli feng shui-nya menyarankan. Oh ini Hitungannya. kurang satu step. Ya, Kan harusnya Tambah kelipatan 5 lagi. plus 1 Tambah. atau plus 2. Ini baru sampai kelipatan 5. Misalnya sampai 20. Harusnya 21. Kurang satu step lagi. Udah deh istilahnya kata ahli feng shui-nya. Tambahin satu step. Tapi kan Dikit. susah ya. Yang ada nambahinnya kesandung gimana? nanti jadinya. Akhirnya dia nambahin cuman pakai keramik doang ditempel di paling bawah. Ada Ya kesandung ampun. ntar. Ada kesandung. Nah itu kalau di situ saya tidak setuju. Iya. Oh iya. Ya benar, jadi benar. kita di ilmu arsitektur kan diajarin tuh. Ilmu ergonomi ya. Istilahnya kalau kita naik tangga itu kaki tuh udah punya ritme. Makanya mungkin pernah nonton meme-nya juga lah di Instagram atau something ya. Ada tuh yang kenapa orang setiap kali naik tangga itu kepleset. Karena tingginya beda. Karena tingginya beda. Iya. Nah Iya, itu kan jadi bahaya ya. Karena apa kaki sudah punya memori. Makanya kan kadang-kadang kita kalau naik turun tangga tuh kan bisa sambil pegang handphone lah, nggak lihat ke tangga. Secara kinestesis kan kita udah tahu. Kalau udah naik 2 tangga atau 3 tangga, kita udah tahu oh stepnya segini nih. Itu tuh punya memorinya. Nah ketika memori itu tiba-tiba tadinya 17 cm, ini tiba-tiba jadi 16 cm, kaget kakinya. Iya. Nah ketika Jadi kaget itu yang bahaya. jadi bahaya. Iya. Makanya ketika kasusnya seperti itu, saya biasanya sarankan, ya kalau memang ini sudah menjadi kepercayaan, ya saya bilang ada caranya, bongkar tangganya. Aduh. Repot lagi itu. Iya. Duit lagi tuh. Tapi Ini istilahnya, repot duitnya. tapi itu yang benar. Solusi Iya. yang benar. Jadi kita bongkar tangganya, kita urutkan ulang dari Iya. bawah supaya ukurannya sama. Jadi tidak membahayakan. Iya. Tidak membahayakan tapi misalnya secara hati dia lebih tenang gitu ya. Iya. Nah ya is okay lah. Tapi kalau misalnya kira-kiranya Oh, tidak, saya gitu. akan bilang ini mitos. Berarti sebenarnya ada kepercayaan, sebenarnya ada mitos. feng shui juga yang tengah-tengah hari dicampur. Iya, betul. Nah, Jadi gimana? kalau itu kan kadang-kadang saya juga lihat bagaimana kliennya. Oke. Jadi kan klien tuh ada yang istilahnya ya namanya kita arsitek nih. Kalau desain rumah kan berarti itu kan yang pakai bukan arsiteknya. Kadang-kadang memang ya di luar sana kita arsitek juga punya ego ya. Pengennya desainnya tuh yang Bagus. kita banget gitu. Iya. Yang kalau begitu lihat rumahnya juga langsung wah ini desainnya si siapa Ada ciri gitu khasnya ciri ya. khasnya. Nah ketika itu kan ada tuh ego kita sebagai arsitek. Tapi kan kadang-kadang yang pakai kan bukan kita. Ya. Yang pakai adalah klien kita. Nah ketika klien kita ya tadi mohon maaf karena mungkin sejak kecil sudah didoktrin bahwa tangga itu harus jumlahnya sekian. Kalau nggak nanti kamu mati. Ini Nah, kalau kepikiran udah ya. begitu Jatuh dari susah tangga. ya. Karena nanti itu, nah di Chinese metafisik itu sebetulnya ada 3 bagian besar. Tian, Ti, Ren.
Tian itu peruntungan langit, Ti itu peruntungan bumi, Ren itu orangnya. Nah, si Feng Shui ini adalah ilmu Ti atau peruntungan bumi. Artinya apa? Tempat kita tinggal, environment tempat kita tinggal. Kalau environmentnya itu mendukung kita, pasti akan membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih produktif. Itu yang kita cari, ya, dari si Feng Shui. Tapi kalau boleh dibilang sebenarnya berarti kan kalau dibagi 3 bagian besar, Feng Shui ini juga cuma 33% toh. Ya, Betul gak? Ya, benar, ya makanya ada orang, saya sih tidak percaya Feng Shui. Feng Shui itu tahayul. Iya. Ya, bebas-bebas saja sih sebetulnya. Ya jadi kalau memang tidak percaya, oke. Dan memang sebenarnya Feng Shui itu nggak usah dipercaya sih. Kalau kita ngomongin tadi soal angin, mau kita percaya mau nggak percaya, anginnya tetap lewat kok. Tetap lewatnya kayak gitu. Emang Karena memang logikanya masuk angin juga kan gitu. logika dan memang ada sainsnya ibaratnya gitu ya. Iya, ada alasannya kenapa gitu kan. Betul. Ya, jadi, nah tadi kalau Tian itu adalah istilahnya ada yang kita mengibaratkan itu sebagai takdir. Takdirnya sudah begitu. Tempat kita tinggalnya di bumi, tapi ada orangnya. Orang yang menjalankannya. Nah, orang yang menjalankan inilah yang biasanya terpengaruh. Ya tadi, terpengaruh secara psikologis, terpengaruh secara doktrin. Nah, saya biasa melihat bagaimana klien ini, dia lebih berat kemana. Baru tinggal diikutin aja Nah, gitu ya. kita harus menyesuaikan si Ren-nya ini, orangnya ini. Ya, Karena Feng Shui yang bagus juga, kalau misalnya orangnya stres, tetap jadi kurang bagus. Iya. Iya kan? Karena kan Betul. sehari-hari kebayang ya. Tenang Pak, tangga ini mitos. Tapi setiap kali dia naik tangga, aku mati deh. Kepikiran terus. I get it. Ya, itu akan mengakibatkan Ren-nya terganggu. Ketika Ren-nya terganggu, ya. Nah, itu yang jadi problem. I see. Nah, itu yang namanya manusia dikasih otak itu sangat pengaruhnya besar terhadap manusia tersebut. Oke, tapi kan ini kan ngomongin kalau misalkan rumah itu didesain dari awal ya, berarti ya Feng Shui ini ya. Cuman untuk yang beli rumah jadi nih, kira-kira seperti saya kan beli rumah jadi nih. Nah itu gimana tuh Master cara takutnya kan ada beberapa yang gak sesuai sama Feng Shui kan. Harus dirubah lagi kah atau gimana gitu. Nah memang kan yang namanya Feng Shui ini kan kita biasa melihat mulai dari lingkungan, bagaimana suasana sekitar. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah di developer nih, di satu kawasan tertentu, yang paling pertama kita harus lihat adalah kawasannya dulu. Secara keseluruhannya dulu. Kawasannya kalau kawasannya itu baik, energinya baik, cara paling gampangnya gimana sih? Kita feeling aja kok. Ya, jadi kita bisa gunakan feeling kita. Ketika kita masuk ke perumahan tersebut, dari mulai masuk gate-nya aja atau dari sebelum masuk gate-nya, kita udah bisa tahu. Waduh mau masuk gate-nya aja susah, macet, lalu mencium bau-bauan dari pembuangan sampah dan lain-lain. Itu berarti energinya udah gak bagus. Ketika masuk ke situ juga jadinya udah bawaannya udah moodnya gak bagus. Betul. Ya. Betul. Nah itu kita bisa nilai dari situ. Setelah masuk ke perumahannya misalnya, lalu kan kita milih nih. Ya kan, rumahnya sudah jadi dari developer sudah ada, tinggal pilih mau hadap utara, hadap selatan, hadap timur. Kita tinggal milih nih. Nah disitulah sebetulnya biasanya punya pilihan cukup banyak kan. Iya. Nah kita bisa memilih sebenarnya. Jadi kadang-kadang untuk rumah yang menghadap misalnya ke utara, posisi kamar tidur yang paling bagus tuh bisa jadi di posisi timur misalnya. Ya, salah satu contoh nih misalnya. Nah berarti kita harus cari nih, ini yang kalau rumah ngadap utara tipe A, kamar tidurnya adanya di barat, tipe B ada di selatan, tipe C ada di timur. Nah berarti kita pilih yang timur dong, sesuai dengan yang analisa yang itu, yang makanya dengan rumus ini kita tahu ini hadapnya ke sini, berarti posisi tempat tidur itu sebaiknya sebelah mana gitu. Yang jadi ini kan juga ya tadi yang ilmu statistik tadi ya. Kenapa kalau rumahnya ngadap ke sini tuh bukaannya lebih baik sebelah sini. Kalau ngadap ke sini bukaannya sebelah sini, kamarnya sebaiknya sebelah sini gitu. Nah, dari situ sih. Jadi kita bisa memilih sebetulnya rumah-rumah mana yang kalau kita checklist ya, mungkin nggak bisa sampai 100% sama ya. Sesuai sekali ya, tapi minimal lah kalau misalnya saya tuh biasa suka ibaratkan begini, kalau kita nilai ulangan anak-anak sekolah nih, yang penting di atas KKM deh. Iya, di atas ya kan lulus kan? Iya, betul. Nah, sama Feng Shui pun seperti itu. Jadi makanya saya juga biasa discuss dengan teman-teman arsitek juga, kadang-kadang kita harus menurunkan quality arsitekturnya, tapi Feng Shui-nya bagus, atau dibalik. Feng Shui-nya kurang bagus tapi arsitekturnya mendukung sekali. Nah, jadi itu nanti kita akan
bagaimana, nah ini kembali lagi ke prinsip dasar feng shui yang paling dasar sekali itu prinsip yin dan yang, keseimbangan. Ketika itu balance, kita itu seimbang, kehidupan kita seimbang, semuanya pasti oke. Gitu. Nah makanya kita bisa memilih seperti itu sih. Nah memang yang susah itu biasanya adalah kalau rumah udah ditinggalin. Oke. Nah udah rumah ditinggalin, terus beliau melihat acara kita nih, Rati. Ya, tiba-tiba jadi kepikiran. Iya rumahku feng shui-nya bagus gak ya? Iya. Nah misalnya begitu. Nah itu suka ada yang begitu terus tiba-tiba kontak saya. Lalu Master Felix boleh datang ke rumah saya gak? Oh bisa. Dirombak lagi jadinya Bisa, gitu ya. tapi saya selalu menanyakan sejak awal. Siap gak Pak atau siap gak Bu? Kalau ya tiba-tiba misalnya saya bilang pintunya harus dipindahkan. Berarti pintunya harus dibongkar, dipindahkan ke sisi sebelah sini, ini harus ditutup lagi, ya kotor, ada tukang seliweran, dan mungkin gak cuma 1 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, siap gak? Oh enggak, Master Felix, kalau bisa dikias aja. Nah itu yang biasanya paling umum. Kias maksudnya apa? Nah, di kias itu, ini ada nih, ilmu feng shui zaman dulu tuh yang istilahnya, belilah kristal, tempatkanlah kristal di meja makan, tempatkanlah, gantungkanlah lonceng di sebelah sini, gantungkanlah nanti ada bebek di sebelah sini. Nah itu yang itu juga kita di asosiasi internasional yang ingin kita selalu luruskan bahwa feng shui itu bukan yang seperti itu. Itu dia. Ya itu adalah ya silahkan kalau misalnya ada benda-benda tertentu dan itu bisa membuat secara psikologis kita merasa nyaman, ya why not, silahkan. Tapi itu bukan feng shui. Nah itu yang perlu kita luruskan. Jadi bukan feng shui itu pasang jimat, atau mungkin pasang cermin, pasang apa. Kita harus tahu why kita pasang itu. Ada memang usulan-usulan feng shui yang kita tempatkanlah elemen logam. Tapi elemen logam ini nggak selalu harus bentuknya lonceng angin atau apa. Bisa ornamen-ornamen yang secara interior itu bisa masuk. Misalnya di ruang keluarga kita ini nih. Ini butuh unsur logam nih. Karena keseimbangannya kurang elemennya. Butuh tambahan unsur logam. Ya kita pasanglah bowl. Ya seperti kalau di sini juga ada nih di rumah Rati nih. Bowl yang bentuknya dari logam. Oh iya benar. Ya, itu boleh ditempatin di sini. Gitu. Misalnya kalau memang di sini butuh unsur logam. Tapi misalnya di sini butuh unsur kayu, ya kasihlah meja yang meja kayu seperti ini. Berseimbang gitu ya. Jadi gitu. penasaran banget nih. Master boleh nggak kira-kira nih rumah Rati diliatin sekalian diundang sekalian, Bo. Sama pertanyaan saya, Rati siap gak? Rati Soalnya gini, kadang-kadang ketika itu sudah terjadi lalu saya misalnya datang, kan tadi feng shui itu bukan yang gantungin ini, tempatin ini, tempatin itu. Berarti kan solusinya solusi arsitektur. Ya ketika ventilasinya kurang pasti saya juga, itu tadi ilmu arsitektur saya masih dipakai gak? Masih. Karena implementasi ketika ini butuh bukaan, butuh energi masuk dari sini. Artinya secara arsitektur memungkinkan gak? Jangan kita buka pintu tiba-tiba buka jendela ke sana kamar mandi tetangga. Ya kan bisa diomelin, ya kan? Dan ada aturannya secara regulasi seperti apa. Nah ini yang perlu kita cek, kita perlu kita lihat. Makanya ketika ada solusi-solusi yang sifatnya arsitektural, nah kita siap nggak melakukan itu? Kalau kira-kira nggak siap, dibanding saya membawa masalah baru ke rumah Rati, ya nanti Rati jadi kepikiran. Tadi kalau Tianti Ren, yang tadinya awalnya Rati, saya happy aja di sini. Mas Oki juga bilang, enak loh, tempatnya udah nyaman loh. Terus ketika saya lihat, kan saya nggak bisa sebagai konsultan, saya tetap harus memberitahu yang mana yang kurang bagus, mana yang bagus, ya kan? Kan saya harus objektif dong. Dan kalau nggak nanti saya di cross check dengan ahli feng shui lain. Loh, kata Master Felix ini oke-oke aja, bohong dia. Kan nggak bisa begitu. Saya tetap harus kasih tahu, ini kurang bagus. Berarti solusinya harus seperti ini. Tapi kalau itu, ini Master saya baru pasang marmernya, masa dibongkar? Ya. Nggak jadi deh. Tapi udah tahu. Nah jadi itu secara psikologis yang jadi kepikiran. Itu yang saya khawatir di situ. Ya. Tapi balik lagi karena Gen Z ini penasaran abis. Takutnya gak bisa tidur malam ini ya. Boleh kali Master diliatin di rumah Rati. Gitu. Gimana Master kalau di ruang, tadi kamu ruang apa pengen dilihatin? Pengen lihat ruang ini, ruang kerja aku sekaligus ruang tidur sih itu. Oke. Tapi siap ya? Siap. Kita siapkan dananya. Jadi kalau misalnya
itu sudah oke, bulat tekad, is oke. Tadi kan udah lihat-lihat nih rumah Rati, kira-kira gimana? Ada yang harus dirubah nggak nih? Harapannya sih enggak ya. Kayak deg-degan gitu ya. Ya, deg-degan nih gue. Ayo Rati. Iya. Gimana? Nah, kalau tadi saya lihat kondisi ruang kerjanya Ratih nih. Oke. Nah, memang di situ permasalahannya hanya di AC-nya. Oke, AC-nya kenapa itu tuh? posisinya langsung tepat di atas tempat duduk ya. Mm. Nah, itu benar. tapi saya nggak tahu juga nih tipe AC yang Ratih pakai ini yang seperti apa. Karena kan sekarang kan teknologi udah maju juga ya. Dimana yang paling gampang kalau zaman dulu tuh pakai plastik di bawah itu ya. Pakai ditalangin mika gitu di bawah ya. Iya, buat supaya nggak nahan langsung kena. anginnya. Nah, itu kan sebenarnya itu juga secara tidak sadar kan kenapa bisa ada produsen membuat itu? Iya. Karena ya itu tadi efek angin yang langsung kena tubuh itu membuat orang tidak nyaman. Oh, Gitu. pantesan sering pusing gue. Pusing ya. Makanya podcastnya di sini. Mau nggak di ruang kerja ya. Enggak. Oke. Jadi sebenarnya ya itu solusinya cukup mudah sih sebetulnya. Kalau misalnya sampai nggak bisa dirubah atau misalnya kalau sekarang tuh AC itu kan ada yang swingnya ke kiri ke kanan, Betul. ya ada yang ke atas Ke bawah. atas, Ya, jadi ya. kalau dulu tuh kan satu arahnya ke situ kan, jadi langsung pasti kena badan kita. Tapi kalau sekarang kita bisa memastikan yang intinya adalah yang penting angin AC itu tidak langsung kena direct kena badan kita. Oke. Jadi entah kita mau halangin dengan mika atau memang sudah dari bawaan dari AC-nya sendiri dia bisa diarahkan Ke ke atas. atas ya dan lain-lain. Itu saya rasa teknologi zaman sekarang udah ada ke sana. Gitu. Jadi bisa dipindahkan AC-nya atau kita tadi akalin si Ketambahan posisi yang lain. AC-nya. Iya. Oh. Oke, berarti aman ya kalau itu ya, Master ya. Aman. Oke, mungkin ada yang lain, Master? Nah, kebetulan kamar tidurnya Ratih nih. Mm-mm. Nah, kamar tidurnya Ratih tuh saya lihat tuh cantik banget. Dalamnya udah ada walk-in closetnya, Iya. ya kan, menuju ke kamar mandinya udah oke banget. Cuman problemnya ini adalah permasalahan akses menuju ke walk-in closetnya itu langsung mengarah ke posisi tempat tidur. Oke. Nah, ini hanya dirubah interiornya aja sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya memungkinkan lemarinya kita geser aja posisinya. Ya, Oke. lemarinya kita geser supaya yang tepat di posisi yang ada tempat tidur, sisi sebelah kalau nggak salah sebelah kanan tempat tidur iya. tadi itu semuanya dinding solid. Artinya lemarinya solid, Oh, Yes. tidak ada oke. lubang yang ke situ. Kenapa? Karena misalnya nih namanya master bedroom ya, apa namanya bisa ditempati berdua di situ. Kalau yang satu ke toilet malam-malam nyalain lampu, Iya. bolak-balik di situ di area sirkulasi. Pasti yang Ganggu. lagi tidur ini terganggu Terganggu. karena tiba-tiba ada cahaya terang Oh. gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang tuh ya itu yang tidak konsisten tadi itu yang akan menimbulkan ketidaknyamanan dan mungkin orangnya tidak bangun. Ya, Ya, orangnya tapi- tidak bangun tapi secara tidak sadar ya tadi harusnya masuk ke fase deep sleep misalnya, dia kembali lagi ke fase atasnya lagi. Gitu. Nah, itu yang membuat tidak stabil akhirnya kenapa ya kok pas bangun tidur kok pusing gitu ya padahal tidurnya cukup gitu. Oke, berarti lemarinya harus dipindahin gitu ya. Tinggal Geser digeser dikit aja sih. Digeser sebetulnya. ya. Nggak masalah biar ya. nggak Kamu kan masalah. arsitek jadi nggak masalah lah ini. Aman. Ya tapi kalau AC yang di kamar itu udah oke sih. Jadi kan posisinya nggak langsung ke Yes. direct ke tempat tidur. Itu udah benar karena sebenarnya kan AC itu yang kita butuhkan adalah udara dinginnya, Yes. bukan direct udara yang menghembus. Ya kalau itu kita pakai AG. Nah betul ya. Kalau tadi angin gedebuk. Langsung kena badan gitu ya. Nah, itu yang AC itu kan nggak gitu prinsipnya sebetulnya. Mantap. Gitu. Kalau misal kita ngomongin soal feng shui gitu kan, nilai properti ini, compare sama rumah yang pakai feng shui dan yang Enggak. tidak, apakah akan berpengaruh nih terhadap nilai jualnya? Nah sebenarnya gini, saya kembalikan lagi kepada end user sebetulnya. Ketika misalnya kita datang ke satu rumah, nyaman banget ya tempatnya, cepet laku gak? Biasa kan developer juga kan suka bikin rumah contoh atau mungkin sudah Showcase-nya. rumahnya sudah ready Betul. stock. Ya, mereka bisa datang ke situ, mereka bisa merasakan bagaimana flow udaranya, bagaimana ketika kan yang paling gampang itu kalau kita nggak mengerti feng shui ini ya, gunakanlah feeling Anda. Betul. Feeling ya, Ya. feeling Jadi ya. ketika kita masuk, nyaman banget nih rumahnya. Serak sama rumahnya Biasanya, gitu ya. biasanya feng shui-nya itu udah kalau kita cek pun biasanya sudah di atas rata-rata tadi. Oke. Dan itu biasanya sebenarnya kalau balik lagi karena feng shui ini kan ada ilmu arsitekturnya, ada ilmu itu banyak ilmu arsitekturnya terutama. Lalu ilmu psikologi, ilmu bisnis, ilmu yang lain-lain di situ.
ketika didesain oleh arsitek dengan benar, biasanya ya berarti kan ilmu feng shui-nya sudah keterapin juga sebetulnya secara tidak sadar. Artinya bangunannya pasti nyaman. Nah, ketika bangunannya nyaman, rumahnya cepat laku dan lain-lain, pasti dengan sendirinya nilai properti itu akan naik. Betul. Ya. Karena cepat habis kan? Cepat habis nilainya ya namanya supply and demand. Ya, supply-nya semakin sedikit ya pasti harganya naik. Gitu. Jadi bukan istilahnya developer panggil ahli feng shui untuk promosiin, itu namanya saya jadi marketing. Ya bukan begitu, tapi justru bagaimana kita menciptakan ya tadi misalnya posisi kamar, atasnya jangan toilet, yes. supaya kalau orang yang tinggal di situ nyaman gitu kan. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang kita lihat, jangan sampai nanti tadi pintu dalam satu garis, dia anginnya terlalu kencang dan lain-lain. Kan ketika itu kita sudah buat dengan baik, otomatis pasti bangunan itu nyaman. Nah, itu yang nyaman dan aman. Ya aman kalau misalnya kasus tusuk sate, nggak tiba-tiba ada mobil bablas masuk ke ini ya kan, dan itu bisa kita selesaikan sebetulnya secara arsitektural. Jadi makanya developer pun sudah mengerti, misalnya kasus tusuk sate itu susah laku, makanya harganya murah. Ya tapi beberapa developer justru mereka mengetahui hal ini, lalu mereka gimana caranya ngakalinnya, dibuat menjadi fasilitas. Karena kan di komplek itu harus ada fasilitas umum dan lain-lain. Ya, nah mereka gunakan sebagai fasilitas, sebagai taman dan lain-lain. Value-nya jadi lebih naik untuk propertinya sendiri. Jadi yang mengangkat itu ya bukan si feng shui ini bikin seperti jimat dan dia jadi harganya tinggi, bukan. Tapi dia akibat dari feng shui-nya bagus, nyaman, orang kesana juga happy, ya. Nah itulah yang membuat value-nya menjadi naik. Menurut saya sih begitu. Tuh ya kan, udah jelas berarti semuanya sebenarnya itu udah ada ilmunya dan udah ada, misalnya secara logik juga bisa diterima dari ilmu-ilmu feng shui ini. Kita udah makin paham, udah makin tahu kapan ketika kita harus pakai feng shui. Gitu ya. Terima kasih loh Master, terima kasih juga nih buat Rati dan Master juga nih udah memberitahukan saya sebenarnya fungsi dari ilmu feng shui itu seperti apa, terapannya kehidupan nyata seperti apa, dan juga ini semoga bisa berguna juga nih buat teman-teman Rati di rumah yang baru bangun rumah atau mau bangun rumah, atau yang udah punya rumah juga gak apa-apa sih, nanti bisa kontak-kontak Master kalau siap. Bener Master ya? Iya kalau siap. Kalau siap dirubah-rubah ya. Kalau siap untuk dirubah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih buat teman Rati yang udah menyaksikan podcast kali ini, pasti udah makin tahu ya soal feng shui itu sebenarnya apa, yang tadinya masih mikir ini mitos atau masuk logika atau enggak sih, semuanya udah ada jawab di sini. Untuk itu kalau kalian memang suka video ini, jangan lupa untuk subscribe ya kan, hidupin loncengnya, komen-komen kira-kira next podcast Ruang Rati harus bahas apa aja. Pastinya podcast Ruang Rati dari Semen Merah Putih ini tempat kita untuk beropini, berpendapat, berinovasi, dan berimajinasi. Untuk itu, saya Oki Alvarezi, Nona Rati kita, dan juga Master pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Semen Merah Putih, semen kita semua, semen negeriku, semen bangsa.